I got so much A. Manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah jaringan bisnis yang saling berhubungan satu sama lain, baik dalam pembuatan produk atau penyampaian layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan untuk definisi yang lebih sederhana, supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak terkait dengan kegiatan yang terlibat dalam konversi bahan mentah menjadi bahan jadi. Sistem dalam melakukan supply chain management. Satu, upstream supply chain, yaitu pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan antara perusahaan dengan banyak penyedia bahan baku. Jadi barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak langsung sampai ke konsumen, tapi juga disalurkan ke perusahaan penyalur lainnya. Dua, downstream supply chain, yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen. Biasanya proses ini dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa menggunakan jasa vendor penyetok barang. Tiga, internal supply chain, yaitu pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi yang dilakukan oleh sistem manajemen. Dalam manajemen rantai pasok memiliki beberapa komponen rantai pasok, yaitu perencanaan. Setiap bisnis membutuhkan perencanaan yang menjadi dasar penyusun sebuah strategi. Perencanaan akan membantu dalam mengidentifikasi tren pemerintah dan penawaran di pasaran. Hal ini juga dapat membantu menciptakan sistem manajemen rantai pasok yang sukses. Selanjutnya ada informasi. Informasi yang penting dalam ekonomi dunia yang berbasis pengetahuan. Tren penawaran dan pemerintah untuk produk tertentu dapat dijangkau dengan baik jika informasi tersebut disebarkan dengan benar dan tepat ketika melalui berbagai tingkat bisnis. Selanjutnya ada sumber. Sangat penting juga bagi perusahaan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas baik dan kemudian mempertahankan reputasi di pasar. Selanjutnya juga ada inventaris. Inventaris berarti daftar barang, bahan mentah, dan kebutuhan penting lainnya. Manajemen inventaris sangat penting untuk fungsi manajemen rantai pasok, karena tanpa manajemen inventaris yang tepat, produksi serta penjualan produk tidak mungkin dilakukan. Yang nomor 5 adalah produksi. Agar proses produksi dapat dimulai, maka perencanaan dan pasokan barang yang tepat serta inventarisnya harus dipelihara dengan baik. Produksi barang selanjutnya diikuti dengan pengujian, pengemasan, dan persiapan akhir untuk pengiriman produk jadi ke pelanggan. Yang nomor 6 adalah lokasi. Setiap bisnis ingin bertahan dan berkembang, tentu membutuhkan lokasi yang menguntungkan bisnis tersebut. Dan sebuah bisnis tidak dapat bertahan jika harus berbagi bahan baku dengan masyarakat. Oleh karena itu, pilih lokasi yang cocok, yang terhubung dengan baik, dan sangat dekat dengan sumber daya untuk produksi. Nomor 7, transportasi. Transportasi sangat penting dalam membawa bahan mentah ke manufaktur dan mengirim produk akhir ke pelanggan. Bisnis apapun yang memperhatikan komponen ini dan menjaganya dengan baik akan mendapatkan keuntungan dari produksi dan transportasi barangnya tepat waktu. Yang ke-8, pengembalian barang. Di antara berbagai komponen yang menjadikan manajemen rantai pasokan yang kuat adalah adanya fasilitas pengembalian barang yang rusak atau tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, tapi juga mempertahankan niat baik dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan dan fungsi manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah untuk menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan, seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasok, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Dan juga ada beberapa fungsi supply chain management yang penting untuk diperhatikan, antara lain 1.
Supply chain management secara fisik, di mana fungsi dari supply chain management ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Kedua, supply chain management sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. 3. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya, survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produksi yang mana disediakan oleh supply chain management. Ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I'm rocking, reading, breaking the beats. I'm loving that rock in the car. And I got